Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam hari ini kita akan membahas tentang kemuliaan Al-Fatihah. Kami sudah merangkum ada 8 kemuliaan yang nanti juga nyambung kepada ayat kursi. Kenapa ayat ini kok sering dibaca ketika tahlil? Harus tahu nilai spiritualnya, semoga tambah yakin bacaan kita. Yang pertama, kemuliaan Al-Fatihah. Allah mengutus malaikat yang belum pernah turun ke bumi dan turun melewati pintu langit yang belum pernah dibuka. Yang kedua, diturunkan dari bawah perbendaharaan aras. Yang ketiga, iblis menjerit saat diturunkan surat Al-Fatihah. Yang keempat, tidak pernah diturunkan pada kitab lain. Jadi Al-Fatihah itu tidak ada di kitab Taurat, Injil, Zabur. Yang kelima, Al-Fatihah itu surat yang paling agung, paling utama, dan paling baik. Yang keenam, surat Al-Fatihah itu rukun sahnya sholat dan dianjurkan membaca amin setelahnya. 7. Surat Al-Fatihah itu munajat antara hamba dan Tuhannya. Yang kedelapan, berkhasiat untuk ru'yah, mengobati keracunan dan segala penyakit. Coba panjenengan buka surat Al-Fatihah. Halaman pertama. Al-Fatihah merupakan dialog munajat antara hamba dengan Allah. An Abi Hurairah, dari Abu Hurairah, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, qasamtu salata baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi ma sa'alah. Aku membagi salat menjadi 2 bagian, dan 2 bagian bagi hambaku adalah doa. Fa idza qala al-abdu, maka apabila hambaku membaca surat Al-Fatihah pada kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah menjawab, qala Allah Ta'ala hamidani abdi, hambaku memujiku. Saya baca lengkap ya. Wa idza qala, dan apabila hambaku membaca Ar-Rahmanir Rahim. Artinya apa? Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Qala Allah Ta'ala, Allah itu menjawab, asna alayya abdi, hambaku menyanjungku. Wa idza qala, dan ketika hambaku membaca Maliki Yaumiddin, qala, Allah menjawab, majjadani abdi, hambaku memuliakanku. Fa idza qala, dan apabila hambaku membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'alah. Ini antara hambaku, tidak ada jarak, bagi hambaku adalah doa. Fa idza qala, maka apabila hambaku membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yang artinya berilah kami petunjuk jalan lurus, jalan orang-orang yang Kau beri nikmat, 'alaihim kepada mereka, ghairil maghdubi bukan jalan yang dimurkai, 'alaihim atas mereka, waladdallin bukan jalan yang tersesat.
Kemudian Allah menjawab, hadza li abdi wa li abdi masalah. Ini bagian hambaku dan bagian hambaku adalah doa. Tolong perhatikan, walaupun hadis qudsi ini sering kita kaji. Jadi setiap ayat itu seharusnya waqaf, diam, merasakan respon Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Diem, kadang itu ada sir tenang, bahagia, merinding dan bergetar. Diam. Ar-Rahmanir-Rahim. Diam. Waqaf. Begitu seterusnya. Apakah bacaan surat Al-Fatihah sudah begini? Yang namanya dialog itu Pak Arbin kan gantian. Gantian. Kalau tidak gantian namanya monolog. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Nah, sudah melanggar hadis ini, sudah tidak sesuai dengan ini. Kalau kita berusaha meriadoi, mentirakati bacaan Al-Fatihah kita, baca, diem, merasakan respon Allah, baca, diem, merasakan Allah, nanti akan ketemu sirnya. Apa sirnya itu? Sirnya itu Al-Fatihahnya sudah dialog. Sudah dua arah. Kalau sudah dua arah, pasti indah. Sebaliknya kalau masih satu arah, pasti kebut-kebutan bisa jadi Al-Fatihah 7 ayat itu mek saambekan tok. Saambekan tok. Yang di awal tak umpamakan, meminta itu adalah menunggu dan sabar sampai dikasih. Jangan menjadi orang yang meminta, Pak Yoko, habis minta ditinggal. Di sing jaluk mau. Ada orang minta memaksa, curanmor, perampok. Jangan menjadi perampok Al-Fatihah. Jangan menjadi pencuri perampok ayat kursi. Harus dengan sopan dan santun supaya mendapatkan aliran illa bi'izni. Jadi baca Al-Quran itu ono wedine. Baca Al-Quran itu ada takutnya. Kalau ada takutnya, nanti bacaan Al-Qur'annya itu dua arah. Fazkuruni adzkurkum wajilat qulubuhum. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana. Jangan sampai baca Al-Qur'annya itu kosong. Sampai tadi baca Al-Qur'an dapat apa? Embu. Nah, kosong namanya, bukan dua arah. Hanya dapat bacaan Al-Qur'annya tapi belum dapat Allahnya. Kita belajar membaca Al-Qur'an dua arah. Terutama Al-Fatihah. Butuh diriyadoi, butuh ditirakati. Setiap membaca Al-Fatihah harus DP ngemis. Tidak boleh rumongso tahu. Bahkan setiap membaca Al-Quran itu harus DP. Al-Fakir, harus merasa fakir. Layaknya pengemis yang minta kepada orang kaya itu loh. Tahu berangkas tadi loh, tahu kursi tadi loh, itu kan serba kiasan semua itu. Kiasan semua. Jangan mengambil tapi dialiri. Kalau mengambil itu dari atas, kalau mengalir, menerima itu dari bawah. Sampai dikasih nanti.
Dan tidak setiap membaca surat Al-Fatihah kita itu mendapatkan responnya. Tidak setiap baca Al-Quran kita itu ketemu moodnya, betul? Kalau baca Al-Quran ketemu moodnya, sekali duduk 1 juz bahkan 2 juz. Kalau baca Al-Quran tidak moodnya, G-A-U-Z itu loh, sudah. Sering mana jenengan? Moodnya apa? Anggapnya itu. Ya muqallibal qulub. Allah itu yang membolak-balikkan hati. Allah itu yang membolak-balikkan mood dan tidak mood. Jadi membaca Al-Quran itu moodnya hati kita dan moodnya Allah. Apa maksudnya moodnya Allah? Bi'idni. Apa moodnya Allah? Mayyasha. Ya Allah semoga paham. Kita berkehendak, semoga Allah berkehendak. Limayyasha yahdillahu linurihi mayyasha. Tadi ayat kursi tadi memberikan syafaat kepada yang dikehendaki. Nah, yuhituna bisyai'in min ilmihi illa bimasya. Harus takut dengan kata-kata illa biizni, harus takut dengan kata-kata limayyasha. Semoga yang hadir ini dikehendaki Allah. Panjenengan tahu bunga desa? Ada bunga desa, bunga kecamatan, bunga Kamboja. Ada yang bunga apa itu? Semakin cantik seseorang, semakin tampan seseorang, itu kan banyak yang menginginkan. Dan tidak semua yang menginginkan itu diterima. Betul? Nah, masuk la yamassuhu illal mutahharun. Balik lagi. Yang dikehendaki itu yang hatinya bersih, ikhlas, dan sabar. Semoga malam hari ini kita dikehendaki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.